Bismillah, Masya Allah, la yasrifu Allah. Bismillah, Masya Allah, la yasrifu Allah. Bismillah, Masya Allah, man kana bi ni'matin fa min Allah. Bismillah, Masya Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa nusalli wa nusallim wa barik wa karim ala Rasulillah Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli, amma ba'du. Pertama-tama yang Al-Fakir hormati, wabil khusus para tuan guru kita Kiai Haji Abdul Hadi, Kiai Haji Kusairi, dan juga guru kita yang alhamdulillah istiqamah bersama dengan kita, Ustadz Muhammad Abror, yang kita doakan mudah-mudahan beliau selalu istiqamah. Guru-guru kita Allah jaga, mudah-mudahan Allah berikan Allah menangkan perjuangan dakwah beliau, dan Allah lindungi daripada dakwah-dakwah beliau insyaallah, dan mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau semuanya insyaallah, amin ya rabbal alamin. Dan juga terlebih khusus keluarga besar daripada Majelis Darul Surur, majelis yang penuh berkah, majelis yang mulia ini, jamaah majelis, sahibul bait semuanya, mudah-mudahan semuanya tidak keluar daripada majelis ini melainkan semua hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, sungguh kenikmatan yang sangat luar biasa. Saat ini kita datang ke majelis ini, yang kita cari bukan hanya makanan, yang kita cari bukan wadai, bukan ini semua, bukan. Akan tapi yang kita cari adalah ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Yang kita cari adalah ridhonya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan saat ini Allah mandang kita. Saat ini Nabi Muhammad pandang kita, kita termasuk calon-calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala, masuk surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana tidak kita duduk sekarang ini bukan hanya di rumah, akan tapi duduk di raudhah min riyadil jannah, yaitu taman daripada taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Berapa banyak ya di malam Minggu, di malam Ahad, para pemuda mungkin duduknya di tempat-tempat yang dimurkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi saat ini Allah pilih kita. Allah pilih untuk duduk di dalam siarnya Allah, duduk di dalam kerajaannya Allah, yang insya Allah tidak ada balasan kecuali Allah yang akan balas semuanya dengan kebaikan kepada kita semuanya insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Jangan datang ke majelis karena jumlah. Oh, itu majelisnya sepi, ngapain saya datang ke situ? Oh, jangan. Datang ke majelis bukan karena rame. Oh, majelisnya rame, saya mau ikut duduk situ. Bukan. Akan tapi datanglah ke majelis, mau sepi kah, mau rame kah, datang aja, insya Allah berkah. Sebagaimana guru kita bersama Imam Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, beliau selalu jelaskan kepada kita, majelis yang berkah itu bukan majelis laisa bikasratil adad, bukan dengan hitungan jumlah orang yang datang. Bukan jumlahnya orang banyakkah sedikit, bukan. Akan tapi dengan bikasratil madad, dengan banyaknya madad pertolongannya Allah Subhanahu wa taala. Majelis apapun itu, majelis kecilkah, majelis besar, akan tapi karena di dalamnya disebutkan nama Nabi Muhammad, maka majelis itu menjadi besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu Nabi Muhammad. Maka dari itu ya, beruntung kita saat ini kita besarkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ini majelis dikatakan oleh para ulama hadarat, ini majelis hadrah, majelis hadrah wasaudankah, majelis burdakah, majelis semacam ini hadarat mahal nazarat. Majelis semacam ini adalah tempatnya yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sekarang itu lagi mandang kita. Nih, lagi dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para ulama katakan ini baridus syari', itu apa? Pesan cepat. Kalau kita bilang JNT Express, cepat pokoknya. Apapun niat kita, apapun hajat kita, datang ke majelis semacam ini, mau nikahkah? Mau apakah? Kita nih muda-muda nih yang belum nikah nih, mau hajat apapun itu, mau bayar utang nggak ada uangnya, mau hajat apapun itu, datang ke majelis ini. Bukan hajat di dunia saja, bahkan hajat di akhirat insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Ini senyum-senyum semua nih, kebanyakan yang jomblo di sini ya. Alhamdulillah, Habibnya sudah istri satu, alhamdulillah.
Di dalam mimpi guru. Salam Nabi Muhammad. Alhamdulillah tadi sudah dijelaskan ya, ilmu sebenarnya sudah banyak, sudah cukup dijelaskan bagaimana adab kita kepada kerabat kita. Luar biasa tadi guru jelaskan ya, walaupun kita disakitin, walaupun dicaci maki, walaupun dikurangin ajarin, tetap kita berikan yang terbaik buat mereka. Ibarat kata itu, walaupun kita dilempar batu, kita lempar dia dengan bunga. Tapi jangan lupa sama potnya ya, sama tempat bunganya itu ya. Ini luar biasa, diajarkan kita akhlak ya Rasulullah bagaimana. Walaupun disakitin, kita balas dengan kebaikan. Subhanallah, ini terjadi di zaman dulu oleh Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Tahu Habib Ali? Tahu Habib Ali? Ini yang kita baca maulidnya tadi, ini Habib Ali namanya. Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Habib Ali ini, beliau tinggalnya di Hadramaut, tepatnya di kota Sewon. Itu di kota Sewon itu tempat bandara internasionalnya. Ibaratkan bandaranya cuma ada di kota Sewon. Dari Tarim itu masih 2 jam, kurang lebih 1,5 jam lah. Karena sekarang jalannya sudah bagus. Mudah-mudahan kita bisa berangkat semua ke Tarim ya. Itu di kota Sewon beliau tinggal. Habib Ali ini punya majelis Maulid Habsyi, majelisnya luar biasa besar. Majelisnya luar biasa, majelisnya begitu indah, dibacakan di situ salawat Nabi Muhammad. Akan tetapi bukan kerabatnya yang tidak suka, akan tapi tetangganya sebelahnya tidak suka. Pas di sampingnya Habib Ali Habsyi ini punya tetangga yang nggak suka sama Habib Ali Habsyi. Bahkan dikata-katain, oh ngapain sih kamu ke majelis itu? Oh itu majelis bukan Habib yang alim, bukan Habib ini, bukan. Itu dikata-katain Habibnya. Setiap hari dikata-katain, setiap hari dilemparkan kotoran depan rumah Habib ini. Kayak zaman Rasulullah. Ini Habib ini betul-betul setiap harinya dizolimin sama tetangganya. Akhirnya apa? Karena Habib ini punya ilmu, Habib ini sudah belajar akhlakul ibanin, sudah belajar ilmunya Rasulullah. Apa yang terjadi? Habib Ali suruh anak buahnya, suruh murid-muridnya, wahai muridku sekarang ini gerobak bawa ke pasar belanja. Ini uangnya suruh belanja. Wah, senang santrinya, senang semuanya. Dikira belanja buat majelisan. Dikira belanja buat persiapan dapur. Sampai di rumah Habib Ali dibilang, "Habib, ini sudah kami belanja, terus kami taruh di mana?" Akhirnya kata Habib Ali, sekarang jangan kamu taruh di dapur. Loh, terus buat apa ini kami belanja kalau nggak ditaruh di dapur? Sekarang ini belanjaan antar ke tetanggaku di sebelah itu. Kaget muridnya tahu semua ini tetangganya zalimin dia. Habib, tidak salah kah? Benar, tidak salah. Datangin aja, antar, bilang dari Ali Habsyi. Bilang daripada tetangganya Ali Habsyi. Subhanallah, pas diantarnya dengan namanya santri ya, tahu ini pernah jahati gurunya. Tapi namanya perintah tetap diantar. Ketika diantar, subhanallah diketok, tok, keluar sudah marah-marah. Ngapain kamu di sini? Namanya orang tidak suka sama Habib Ali Habsyi. Bahkan yang muridnya dimarahin. Ngapain kamu ke sini? Akhirnya dia bilang, maaf Pak, sebentar jangan dulu marah-marah. Saya datang ke sini bawa ini bahan-bahan pokok makanan. Saya bawa beras, saya bawa ini semuanya buat sampean. Loh, dari siapa? Dari tetangga sampean, Habib Ali Habsyi. Subhanallah, itu tetangganya subhanallah langsung gemetaran, ketakutan. Kenapa? Yang dizolimin malah yang perhatikan dia. Yang dizolimin malah yang membantu dia. Yang dizolimin malah dia yang banyak sedekah kepada orang tersebut. Subhanallah. Akhirnya orang tersebut dengan luar biasanya ketakutannya, bahagianya, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, datang ke Habib Ali Habsyi. Apa katanya? Wahai Habib Ali Habsyi, minta maaf, aku sudah zalimin kamu, aku sudah sudah caci maki semuanya, minta maaf. Ini makanan sudah sampai ke rumahku, aku minta maaf ya Habib Ali Habsyi. Akhirnya apa kata Habib Ali Habsyi? Udah, enggak apa-apa. Subhanallah, langsung dimaafkan. Punya salah langsung dimaafkan. Bahkan kata Habib Ali Habsyi, enggak apa-apa kamu hina aku. Enggak apa-apa kamu hina aku. Kenapa? Ketika engkau menghina aku sabar, maka Allah angkat derajatku. Subhanallah ya, ini luar biasa. Orang-orang yang pemaaf. Nih, buat kita yang sering dizolimin. Nggak mungkin nggak pernah dizolimin, pasti kita pernah dizolimin. Nih,
yang sering dizalimin, hati pemaaf, inilah yang mengangkat derajat kita. Maka dari itu beruntung kita ya, di majelis ini diajarkan akhlak bagaimana caranya untuk memaafkan orang. Akhlak bagaimana caranya untuk menghadapi semua masalah, bukan hanya masalah yang kecil, bahkan masalah besar diajarkan oleh Rasulullah SAW. Gak mungkin acara ini, gak mungkin ajaran ini, gak mungkin pelajaran ini ada di kafe-kafe yang ada di jalanan. Gak mungkin. Hanya ada di majelis-majelis semacam ini. Maka dari itu ya, mari kita hidupkan majelis yang ada di Bengalon ini. Wabil khusus di majelis-majelis yang sudah ada di Bengalon. Mungkin beberapa jamaah sudah mengenal malam Senin di tempat Guru Jalil, tapi masih libur kayaknya. Habis itu malam Selasa tempatnya Habib Zain, malam Rabu di tempat Guru Hadi, malam Kamis ada 2 tempat malam Kamis di Anzila Sirro, pada maghrib, pada isanya di rumahnya Pak Dani. Habis itu malam Jumat ada 2 tempat lagi di malam Jumat ini. Di Miftahul Jannah, habis itu di tempat Guru Mehmet, minggu keduanya di Al-Akbar, malam Sabtu di Guru Rasid, malam Minggu di mana? Di sini. Nah, ini diingat, dihafal. Biar hadir. Kalau nggak bisa hadir semuanya, minimal seminggu sekali. Kenapa? Karena majelis semacam ini adalah tempat kita buat cas iman. Ibaratkan HP itu butuh dicas, butuh dicharger. Kita ini kalau sehari nggak dengar ceramah, 2 hari nggak dengar ceramah, 3 hari bahkan sampai seminggu nggak dengar ceramah, lobet iman kita ini, nggak ada yang ingatkan kita. Maka dari itu hadir ke majelis, dicas kembali lagi. Insya Allah semuanya memberikan manfaat kepada kita, berkah kepada kita semuanya. Bahkan kata Allah Subhanahu Wa Taala, kata Nabi Muhammad SAW, kalau mau lihat orang itu mendapatkan kebaikan, lihatlah dia mau nggak hadir majelis talim. Man yuridillah bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah ingin berikan kebaikan kepada dia. Kita terkadang minta doa, ya Allah berikan aku kebaikan. Itu kita yang minta. Tapi ini barang siapa yang Allah ingin berikan, Allah yang ingin berikan, yuridillah, Allah yang berikan kepada dia. Apa kata Nabi Muhammad? Yufaqihu fiddin, maka dia dipahamkan ilmu agama. Alhamdulillah kita mungkin malam ini sibuk. Allah tarik kita dari rumah kita, Allah datangkan kita ke tempat ini. Seakan-akan Allah ingin memberikan kebaikan-kebaikan kepada kita. Bahkan insya Allah bukan hanya kebaikan kepada kita, bahkan anak istri kita, tetangga kita, keluarga kita, semuanya mudah-mudahan mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu Wa Taala, meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Dan malam ini malam yang luar biasa. Malam ini juga termasuk ada khol di Jakarta daripada Dai ilallah Sultanul Qulub Al-Imam Al-Habib Munzir bin Fuad Al-Musawah. Kita doakan mudah-mudahan Allah angkat derajat beliau. Luar biasa Allah angkat derajat beliau karena baktinya kepada gurunya. Mudah-mudahan kita juga bisa mengikuti daripada bakti kita kepada guru-guru kita. Dan mudah-mudahan semuanya insya Allah dikumpulkan semuanya bersama Nabi Muhammad, berkumpul bersama Rasulullah SAW. Bukan hanya di dunia saja insya Allah, di dalam akhirat nanti insya Allah. Wa karimil arwah hamilna bilika khair alamin. Mudah-mudahan Allah muliakan kita, bisa bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Setiap malamnya, setiap kita tidur kita bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hanya ini dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Dan yang terakhir saya minta kepada semuanya, tolong ya jaga guru abror ya. Jaga guru abror. Bukan jaga jangan kemana, bukan jaga, ibaratkan jangan sampai beliau keluar Bengalon, bukan. Istiqomah lah di sini ya. Mudah-mudahan bisa bantu kita. Guru Kusairi juga, Guru Hadi juga. Kacau Bengalon nih kalau nggak ada beliau-beliau ini. Kenapa? Beliau-beliau inilah pasaknya di Bengalon ya. Kita doakan mudah-mudahan sehat walafiat, panjang umur semuanya, istiqomah berkat Nabi Muhammad SAW. Hadza minni wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.